jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim yang kita hormati, Dr. Sfakhruddin Z. MSI, Bapak Ibu keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pagi ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit, keluarga ibu bapak, keluarga kita semua. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Quran Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Minhajul Muslim. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifauka ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir, bertemu, bermuajah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Minhajul Muslim pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain pada surah An-Nisa pada halaman 109. Betul ya? Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول Lau tusawwa. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana tafsirnya kita kaji pagi ini. Ayat yang pertama akan lebih lengkap kalau kita baca ayat sebelumnya. Innallaha sesungguhnya Allah. Ya. Ada harfu taukid di situ, ada huruf penguat. Sesungguhnya Allah. Menunjukkan bahwa kalimat setelah ini sesuatu yang pasti, benar dan tidak akan ingkar, tidak akan salah.
Siapa Allah yang disebut sesungguhnya itu? La yadlimu, tidak menganiaya, tidak menzalimi. Ahadan, seorang pun. Mithqala, walaupun katanya, wazna dzarratin, seberat setimbang zarrah. Maksudnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, meskipun sebesar zarrah. Pertanyaannya, apa itu zarrah? Katanya. Oleh Imam Al-Mahali dikatakan, asghori namlah, katanya. Semut yang kecil, katanya. Dulu ya. Gitu. Jadi zarrah itu oleh ulama dulu dimaknai semut kecil. Padahal dalam perkembangannya, ilmu berkembang terus, zarrah itu kemudian mengalami perubahan makna. Gitu. Yang terkecil bukan semut, katanya. Ada molekul. Gitu. Setelah diteliti lagi, ternyata molekul juga masih ada yang lebih kecil lagi. Itulah atom. Gitu. Nah, atom kalau diteliti masih ada yang lebih kecil lagi. Ada proton, neutron, ada elektron. Sementara sampai sekarang, orang memahami kata zarrah artinya atom. Allah tidak akan menganiaya, menzalimi, gitu, mengurangi setiap kebaikan dilakukan hambanya meskipun sebesar atom. Gitu. Ayat ini memberikan terghib, mendorong supaya mumpung masih hidup banyakin berbuat kebaikan. Apalagi di bulan Rajab, banyakin kebaikan, banyakin amal soleh. Karena kita sedang bersiap-siap menuju Ramadan. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita mesti melakukan persiapan-persiapan yang cukup sehingga pada waktu Ramadan kita bisa beribadah maksimal. Dengaran? Nah, bulan Rajab ini bulan kita dilarang zolim. Ya. Di dalam surah At-Taubah dikatakan, Inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika dinul qayyim minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan hormati, bulan haram. Bulan haram mana itu? Satu sendirian, tiga berurutan. Yang sendiri Rajab sekarang. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Fala tadlimu fihinna, katanya, anfusakum. Kalau masuk bulan-bulan ini, nggak boleh berbuat zolim. Kedengeran? Nggak boleh zolim pada diri sendiri, zolim pada orang lain nggak boleh. Pada diri sendiri misalnya apa? Nggak sholat, nggak ibadah, itu menzolim diri sendiri. Menzolim orang lain, nyakitin orang, melukai orang, mengambil hak milik orang lain, gitu. Memukul, mencuri, ya. Bahkan membunuh nggak boleh. Kenapa? Di bulan ini orang dipersiapkan untuk fokus nanti bulan Zulhijjah ibadah haji. Makanya orang lain yang tidak menunaikan haji diminta untuk menahan diri, tidak boleh perang. Kedengeran? Jadi nggak boleh perang. Jadi perang yang berlangsung di Timur Tengah mesti berhenti. Kalau ngikutin ayat ini. Sekarang Allah kasih tahu, Allah tidak akan zolim. Kalau Allah melarang kita zolim, Allah juga tidak akan zolim. Mithqala wasna dzarratin, walaupun sebesar atom katanya. Biayyan kusaha katanya. Dengan cara mengurangi min hasanatihi, kebajikan yang dilakukan hambanya. Gak bakalan dikurangin. Ibu bapak duduk di Minhajul sekarang,
Ini nggak bakal sedikit pun dikurangin. Pahalanya malah dilipat gandakan. Wa intaku katanya. Au yazidha fi sayiati, atau menambahkan setimbang darah pada kejahatan. Jadi kalau orang berbuat jahat ya segitu dihukumnya. Kalau orang berbuat baik tidak akan dikurangi kebaikannya, bahkan dilipat gandakan balasannya. Wa intaku katanya, jika ada adzarrah, atom itu, hasanatan berupa kebajikan, min mukminin dari orang mukmin katanya. Wa fi qiraatin, dan pada suatu kali birraf'i dengan rafa pakai domah, fakana tammatan katanya. Maka lafadz kana adalah tamah sempurna. Yudha'ifha, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Min asrin, dari 10, ila aksar min sab'i mi'atin, sampai banyak, sampai 700 bahkan lebih dari itu. Wa fi qiraatin, dalam sebuah qiraat, ini kelebihan tafsir Jalalain. Jalalain itu di samping ahli tafsir juga ahli qiraat. Tahu ini ayat boleh dibaca begini, boleh dibaca begitu. Ini boleh dibaca yudha'ifha katanya. Lafat yudha'ifa katanya. Bitasydid, dengan menggunakan tasydid. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan memberikan dari sisinya, min indihi, dari sisi Allah, ma'al mudha'afah, dengan melipat gandakan, ajran azima, pahala yang besar. Amin. Ibu bapak duduk di Minhajul sekarang, pahalanya besar banget. Kalau orang lihat pahalanya ngaji besar, nggak ada nggak ngaji, pasti ngaji. Ya, 1 jam bapak ibu duduk di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim, sama dengan sedekah, sama dengan sholat, sama dengan mengunjungi orang sakit 1.000 orang. Kalau satu orang sakit ibu bayin parcel 300.000, ya, ada buah, ada macam-macam. Jadi ibu duduk di Minhajul 1 jam, bapak duduk di Minhajul 1 jam, sama dengan sedekah 300 juta. Kalau 1 jam, kalau 2 jam. Kalau berangkat dari rumah jam 7 atau setengah 7 sampai sini, dihitung semua itu. Saran saya, bertambah jumlah umur dengan berpindahan tahun ini, maka berkurang kesempatan untuk hidup. Karena berkurang kesempatan untuk hidup, maka gunakan sisa umur yang sedang kita jalani untuk sebesar-besarnya mencetak kebaikan. Jangan dihambur-hambur umur. Ya. Kenapa nggak boleh hambur-hambur? Kita bukan makin muda, kita makin tua. Dengeran? Tandanya makin tua ada aja kurangnya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kemampuannya. Begitu umur nambah, ada aja kurangnya. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah naik, pengapuran, ada aja. Duduk lama susah bangun. Jalan nggak kayak dulu. Dulu jalannya gasik cepet, sekarang satu, satu, satu. Maaf ya Bu, jangan marah Bapak. Itu ngasih tahu tuh. Gigi otek, ada yang copot. Kalau makan geol-geol. Itu udah ngasih tahu. Fokus aja Allah. Kedengeran? Kita mesti fokus Allah. Kenapa? Kalau kita fokus Allah, dunia ngikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah luput. Jadi kalau gitu Allah. Gitu. Ya. Mestinya bertambah amal kebaikan kita. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau ditulis ini,
Surat apa nih? Al-Imran ya? An-Nisa. Berapa? 40 ya. Hmm. Satu gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kedua, setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Dari 10 sampai 700 sampai tidak terhingga. Setiap keburukan dibalas setimpal. Setimpal tidak dilipat gandakan. Bapak lihat, Allah baik banget. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan dibalas seperti itu. Nggak dilipat gandakan. Di sini baiknya Allah nih. Kalau tahu esensinya, apa rekomendasinya? Mencetak kebaikan. Bagaimana mencetak kebaikan, memproduksi kebaikan. Dari mulai melek mata sampai tidur lagi. Imam Ghazali ngajarin tuh dalam Bidayatul Hidayah. Apa yang dilakukan orang kalau bangun tidur? Ya, sampai azan subuh. Dari azan subuh sampai isyraq. Dari isyraq sampai duha. Dari duha sampai zuhur. Apa yang dikerjain? Dikasih tahu tuntunannya. Itu di Bidayatul Hidayah tuh. Kalau kita hidup dengan panduan, tahu apa yang mesti dikerjain. Nggak ada nganggur. Nggak ada diem malas, nggak ada. Bekerja, berbuat, beramal. Mencetak kebaikan. Di rumah ada kebaikan. Kedengeran? Kapan? Sekarang. Jangan nunggu besok. Besok belum jelas. Besok masalahnya lain lagi. Kalau sekarang bisa kita kerjakan, kenapa mesti ditunda besok? Kalau Bapak Ibu bisa sholat duha bisa 4 rakaat, kenapa mesti ditunda besok? Kalau bisa 8, kenapa enggak? Jelas? Besok masalahnya lain lagi. Besok persoalannya beda lagi. Sekarang. La tu'ajil, kata. Jangan kamu tunda besok. Kedengeran? Manfaatkan umur, gitu. Jangankan besok entar sore nggak jelas. Diam aja. Ya. Kan ada orang tadi pagi masih ngaji, sore udah nggak ada. Itu berlaku buat semua orang. Kalau gitu gimana? Siap dan waspada. Kedengeran? Hidup mesti hati-hati. Gitu. Jangan asal hidup. Itu jelas. Gitu. Kedengeran? Kita lanjut lagi sekarang. Fakaifa, maka bagaimanakah halul kufar, halnya orang-orang kafir nanti. Siapa orang kafir? Orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak Allah. Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Apabila kami itu Allah dan malaikat, mendatangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Jadi umat Nabi Nuh, saksinya Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim, saksinya Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad, saksinya Nabi Muhammad. Nanti akan ketemu tuh. Ini umat Nabi Muhammad, nah Nabi Muhammad dihadirkan gitu. Ayyashhadu 'alaiha, ialah yang menyaksikan terhadap umat itu dengan amalnya umat itu.
syahid, seorang saksi. Wahwa, siapa saksinya? Nabiyuha. Saksi itu ialah nabinya. Jadi kalau kita, Nabi kita Nabi Muhammad jadi saksi. Kita nggak bisa mungkir di hari kiamat. Wajibna bika ya Muhammad ala haula'i syahida. Dan kami mendatangkan kamu, hai Muhammad, katanya, atas mereka itu sebagai saksi, sebagai umatmu pada hari itu. Nanti saksinya Nabi Muhammad. Bahwa Nabi sudah menyampaikan Quran, Nabi sudah menjelaskan seperti apa Allah, Nabi sudah nyontohin bagaimana hidup yang baik, selamat. Kalau ada orang masih mungkir, saya nggak tahu kalau Allah ada, nggak bisa. Wong Nabi Muhammad sudah nyampein. Wah, saya nggak pernah Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad nggak ketemu kita karena sudah wafat, kan ada hadisnya. Kan ada Quran yang ditinggalkan. Kata Nabi, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan buat kamu dua hal. Kalau kamu berpegang teguh pada dua hal ini, selamat. Kalau kamu tidak mau mengikuti kedua hal ini, celaka. Jadi meskipun kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi peninggalan jelas. Al-Quran dan sunnah Nabi. Supaya kita bisa ngerti kayak apa Quran, ngaji Quran. Minhajul nyediain kesempatan. Jadi ngaji di Minhajul untung ibu. Ya, coba sendirian belum tentu ngerti nih. Bener. Biar beli, saya mau beli aja nggak usah datang. Baca aja sendiri, belum tentu ngerti. Bila beli nih buku, ya, baca sendiri, bingung. Kedengeran? Meskipun kita bisa baca, bisa tahu, tapi belum tentu ngerti isinya. Kalau begitu masih tetap perlu ada guru yang menjelaskan. Nah, untuk bisa seperti itu, Allah memberikan insentif. Jalannya ibu, bapak dari rumah ke Minhajul, setiap satu langkah dosa rontok. Pahala diberikan, diangkat derajat. Jadi sekali satu langkah ke Minhajul, dosanya diampunin, diangkat derajatnya, dikasih pahala. Belum lagi ada hadis. Kata Rasulullah, setiap kali kita lewat menuju tempat kita belajar ilmu Islam seperti Quran, semua yang kita lewatinya doain. Ya, hewan-hewan, tanaman, yastaghfiruna lahu. Hatta al-huitan, gitu ya. Sampai-sampai ikan yang ada di laut. Tahu dia, kalau ibu lagi ngaji, bapak ngaji, ngedoain. Kalau semua ngedoain supaya diampunin, pasti buras dosanya. Benar. Jadi kalau kepengen dosa hapus, minajul. Jelas? Ah, gurunya kayak gitu-gitu aja dari dulu katanya. Jangan lihat orangnya dong. Betul nggak? Lihat isinya. Baik. Ala ulai syahida, atas mereka itu sebagai saksi. Sebagai umatmu, yauma idzin, pada hari itu. Yaumal maji, katanya, pada hari, katanya, kedatanganmu. Di hari kiamat, kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Kalau gitu gimana? Siap gitu ya. Nah, ini ayat futuristik. Jadi ayat itu ada macam-macam ya. Ini kalau nggak salah bisa di refill ya. Ya. Baik, kita lihat klasifikasi ayat Quran. Ini aspek teorinya. Satu, ayat-ayat historis. Ayat-ayat historis, ayat yang menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi masa lampau, masa lalu. Ya. Ayat dengan pola seperti ini punya tiga tujuan, tiga maksud. Satu, sebagai pelajaran ibroh. Yang kedua, sebagai idhah, sebagai nasihat.
Yang ketiga sebagai indar, peringatan. Ayat yang lalu nih, historis. Misalnya ayat tentang Nabi Musa, ayat tentang kaum Nabi Hud, ayat tentang umat Nabi Soleh, gitu, yang dibinasakan Allah karena durhaka. Ngasih tahu pelajaran, setiap orang yang durhaka binasa. Nasihatin, kalau kamu pengen tidak binasa, jangan durhaka dong. Gitu. Peringatannya apa? Ayat itu memperingatkan, jangan mengulang kesalahan orang dulu. Orang dulu celaka karena durhaka. Orang dulu selamat karena beriman. Nah, jadi ada dua pola yang dibangun. Durhaka, celaka. Gitu. Beriman, selamat. Kalau kepengen selamat, ya beriman. Plus amal soleh. Ini gitu ya. Tapi ada ayat yang bersifat futuristik. Apa tuh ayat futuristik? Ayat yang membicarakan sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. Kiamat, akhirat, surga, neraka itu futuristik. Ayat dengan pola seperti ini memberikan dorongan, terghib, mendorong, dan memotivasi untuk beramal, mendorong motivasi. Yang kedua, ayat yang bersifat futuristik ini memberikan kepada kita harapan dan keyakinan. Nah, misalnya nih tadi, nanti umat Nabi Muhammad akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Ketika dipertemukan, kita kan kepengen selamat. Kalau kepengen selamat dari sekarang dong menyiapkan amal. Dari sekarang dengan memperbanyak kebajikan. Jauhin kedurhakaan. Supaya nanti kita selamat. Nah, saksi Nabi Muhammad. Kedengaran? Di hari kiamat, nanti umat itu tampilannya beda. Berbeda-beda. Kelihatan dari wajahnya. Ada orang yang wajahnya glowing. Kenapa? Bercahaya dia. Kenapa? Nggak pernah tinggal wudhu. Nggak pernah tinggal ibadah. Wajahnya bersinar-sinar. Cerah, sumringah. Kenapa? Tadi ayatnya. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Nanti di hari kiamat ada orang yang wajahnya na'imah, berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Lisa'yiha radiyah, karena usahanya waktu di dunia diridhoi Allah. Jadi kalau kepengen nanti wajah ibu bapak nanti tampil bagus, beseter, gitu. Nah, dari sekarang amal kita mesti berorientasi pada ridho Allah. Cari ridho Allah. Nah, nih, hidup ini yang dicari ridho Allah aja. Ya, kalau itu kita cari, capek juga nggak akan komplain. Gitu. Senang aja karena ridho Allah yang dikejar. Beneran? Gitu. Tapi ada orang yang nanti di hari kiamat, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajahnya khasyi'ah. Takut. Gitu. Ya. Muram. Kecewa. Menyesal. Kenapa? Katanya. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun. Itulah balasan bagian dari amalnya waktu di dunia. Di dunia tahu dia kalau sholat itu penting, tapi nggak dikerjain. Ngerti kalau ngaji itu bagus, tapi nggak dijalanin. Kedengeran?
Nah, gitu. Kalau sudah kayak begitu menyesal kemudian tidak berguna. Kedengeran? Kalau menyesal sekarang, tuh. Itu sebabnya bulan Rajab ini bulan di mana kita introspeksi. Siap-siap dengan istighfar, dengan bertaubat. Tuh. Kalau boleh, saran saya pada ibu bapak, kalau bisa tiap hari istighfar 100 kali. Enggak lama tuh 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 banyak amat Pak Ustadz katanya. 70 lah. Orang orang kita kan banyak nawarnya. 70 kalau dihitung nggak lama, nggak banyak. Kalau satu hari sholat 5 kali, 70 bagi 5, 14 kali. 14, 14, 14, 14. Kita kadang-kadang suka kurang adil. Kedengeran? Baca WA 4,5 jam. WA, TikTok, YouTube, Instagram 4,5 jam sehari. Istighfar 100 kali berat. Kedengeran? Rugi. Ini kesempatan. Sekarang rebut, jangan nunggu ntar besok. Ntar sore belum tentu. Jelas? Kita lanjut lagi. Yawaddul ladzina kafaru. Nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang kafir itu menginginkan. Wa asawur rasula, dan yang mendurkai Rasul katanya. Sudah kafir kepada Allah, durhaka kepada Rasul. Lautu sawwa, supaya disamaratakan aja. Bil bina lil maf'ul wal fa'il. Ini alasan bahasanya, alasan munahunya. Ma'hadzi ihdat ta'ain, dengan membuang salah satu dari dua ta katanya. Fil asli pada asal kalimatnya. Wa ma'idghamiha fis sin, dan dengan mengidghamkan ta ke dalam sin. Ai tusawwa katanya. Ai tutasawwa, ialah lafaz tutasawwa bihim. Jadi karena tutasawwa itu ribet, maka taknya dibuang. Jadi lau tusawwa bihimul ard, supaya disamaratakan dengan bumi. Jadi orang kafir nanti di hari kiamat nyesel. Kenapa saya dihidupin lagi? Kenapa nggak dulu aja disamakan dengan tanah? Nggak dihidupkan lagi. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena dulu waktu di dunia tidak beriman. Kalau begitu beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat penting. Ibu, bapak mau ngaji, mau sholat, mau ibadah karena percaya kiamat ada, akhirat pasti. Karena percaya maka mau berharap, mudah-mudahan dengan amal soleh saya selamat di akhirat. Pernah kan ngitung kan? Kalau ibu, bapak umur di dunia berapa tahun? Berapa tahun maunya berapa maunya? 90. Kalau 80 udah dekat 80. 90. Ibu, bapak hidup 90 tahun di dunia, itu di akhirat belum 1 hari itu. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 90 tahun, baru 90/1000. Belum ada 10/10 hari. Padahal akhirat itu nggak ada ujungnya. Miliaran tahun, nggak ada ujungnya. Tidak terhingga. Jangan gara-gara 90 tahun, hidup tidak terhingga rusak semua. Kedengeran nggak? Jangan dong, rugi. Semua yang Bapak Ibu, tadi saya ngajar di Cibubur, sebenarnya kalau menurut Quran, kita ini nggak punya apa-apa. Diam aja. Semua milik Allah nih. Rumah Bapak bagus, milik Allah tuh. Kenapa? Kalau Allah bikin longsor bisa nggak? Bisa. Tiba-tiba longsor. Mau bilang apa kita? Mobil kita bagus. Kalau Allah bikin rusak bisa nggak? Bisa.
Tanah kita lega. Kalau Allah bikin binasa, bisa aja. Jangan harta. Anak, istri, suami juga bisa lepas. Jangan orang lain, diri kita nggak tahu. Ruh ini kapan-kapan bisa dicabut oleh Allah. Suka atau tidak suka, dia datang akan mencabutnya. Malakul maut. Kedengeran? Persoalan sekarang, buat apa kita sombong-sombongan? Kita mau nyombongin apa? Rumah bagus, sebetulnya akan kita tinggal itu. Diam aja nih. Begitu kita meninggal, nggak kita bawa tuh rumah. Mobil bagus, begitu kita meninggal paling ngantar sampai karet. Kita masuk ke dalam tanah, balik lagi deh ke Tomang. Lalu apa yang mesti dibawa? Amal soleh. Nah, amal soleh itu yang mesti dibanyakin. Kalau kita banyak amal soleh, Allah nggak mau merugikan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa orang bertawakal kepada fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi kebutuhan orang itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari kesulitannya. Orang kalau takwa, setiap masalah Allah kasih solusinya. Begini jawabannya, begini penyelesaiannya. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin rezeki orang itu dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Ada aja. Ibu belum sampai sini, kuenya udah nungguin, no. Ini benar. Saya belum sampai ke sini, udah ditungguin di meja, no. Apa artinya? Allah jamin rezeki. Jangan takut. Kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat lagi. Kedengeran? Ya katanya ngaji kayak itu, kita kapan senangnya? Justru dekat sama Allah tuh senang. Senang, dunia dicukupin. Keperluan dicukupkan. Jelas? Sebaliknya kalau durhaka, fakir. Ada hadis, man asa faqara. Siapa orang durhaka, bakal susah. Rezeki susah, hidup susah. Itu kayak anak-anak amin jadi lupa. Ya, baik. Biayakunu turoban katanya. Orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat akan bilang, kenapa dulu saya nggak jadi tanah aja, jangan hidup lagi kayak begini. Kalau bakal sengsara kayak begini. Gitu menyesal dia. Dia lupa kalau Allah Maha Kuasa. Mitlaha, katanya. Semisal bumi, katanya. Li'azami haulihi, karena sangat besar dan menakutkannya hari kiamat. Takut. Udah ngelihat neraka. Apinya bergejolak. Takut dia. Kenapa nggak mati aja dulu? Kenapa dihidupin lagi gitu? Nyesel. Kama fi ayatin ukhra katanya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa yaqulul kafir, dan berkata orang-orang kafir nanti di hari kiamat, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya ya Tuhan, ke Allah katanya. Sekiranya aku dahulu adalah tanah. Kenapa nggak jadi tanah aja ya Allah? Udah kasep. Apa kasep? Hmm. Udah telat. Kalau mau nyesel sekarang, cepat bertobat. Sekarang nih waktunya taubat, minta ampun. Jangan nunggu Ramadan, sekarang. Kedengeran? Wala yaktumunallah haditha, dan mereka tidak dapat menyembunyikan kepada sesuatu kejadian pun. Nggak bisa. Semua transparan. Dulu kita pernah berbuat A, B, C, D, Z. Semuanya kelihatan tuh. Nggak ada yang ketutup. Allah tahu semua. Dan orang bisa akses itu. Kekurangan kita, kesalahan kita, kejelekan kita di waktu di dunia. Amma amiluhu katanya. Dari apa yang telah mereka perbuat. Wa fi waktin akhar, pada waktu yang lain.
yaktumunahu, mereka menyembunyikannya waktu di dunia. Waktu di dunia orang berbuat dosa, bersalah, ngumpet-ngumpet, takut ketahuan. Di sana kelihatan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi rabbuna, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, tidaklah kami menyekutukan engkau, gitu. Ngomongnya gitu. Nggak bisa, ya. Dulu di dunia dia syirik, musyrik, nanti di akhirat bilang ingkar. Saya dulu nggak musyrik, saya tahu kalau engkau yang mesti disembah, tapi saya cuma ikut-ikutan aja. Tetap aja, nggak boleh. Di sini, sampai di sini, ibu, bapak mesti punya pendirian. Hidup ini mesti istiqomah. Hmm. Hidup yang baik istiqomah. Apa tuh istiqomah? Nah, konsisten. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Sampai kapanpun. Kita tidak akan berubah. Kenapa? Kita yakin Islam benar. Kedengeran? Tuh. Lahir Islam, besar, gede, sampai tua Islam, sampai mati tetap Islam. Jangan balik lagi. Kedengeran? Jangan pindah. Kenapa? Udah bener, bapak, ibu di jalan yang bener. Gitu katanya. Sekarang kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, katanya. La taqrabus salata, janganlah kamu mengerjakan salat, katanya. Aila tusallu, janganlah kamu salat wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Minas syarab, dari minuman arak atau minuman keras. Lianna sababa nuzuliha, karena bahwasanya sebab turun ayat ini, salatu jama'atin, ialah salat berjamaah, fi halil syukri, katanya, pada waktu mabuk. Jadi gini, ada sahabat begitu dengar azan ikut sholat gitu, berjamaah, tapi dalam keadaan mabuk, sambil sholat sambil ngoceh, bukan bacaan Quran tapi ngoceh nggak karuan. Orang mabuk kan ngomongnya nggak karuan. Terus Allah bilang, la tusallu, la taqrabus sholat, jangan kamu deketi sholat ketika kamu mabuk, katanya. Maksudnya, kalau entar mau zuhur, jangan mabuk sekarang dong. Ntar habis sholat zuhur, mau mabuk lagi ketemu asar. Habis asar mau mabuk ketemu maghrib. Habis maghrib ketemu isya. Habis isya mau mabuk takut mati. Emang bakal hidup belum tentu. Yang dikuatin pas lagi mabuk koit. Bilang apa coba? Lagi sakau mati. Biar rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tanahnya nggak kehitung. Matinya lagi mabok, nggak bisa nulung itu. Kedengeran? Kalau yang hartanya banyak nggak bisa nulung, apalagi yang bokeh. Kedengeran nggak tuh? Kalau gitu gimana? Mahal iman itu. Jangan mabok, jangan zina. Kedengeran? Mabok jangan, zina jangan, mencuri jangan, nyakitin orang jangan, mukul jangan, ngatain jangan. Kenapa? Bulan Rajab. La tadlimu fihin anfusakum. Jangan zolim. Kalau bulan Rajab bisa tidak zolim, nol zolim, bulan Syaban bisa. Ramadan lebih bisa lagi. Udah dilatih dari sekarang. Gitu. Jelas? Wala junuban, katanya. Dan jangan pula hampiri masjid, katanya. Sedang kamu dalam keadaan junub. Jadi kalau lagi junub nggak boleh masuk masjid. Makanya nggak ada merebut perempuan.
Nggak ada merbuat perempuan, karena perempuan kan nggak ada haidnya. Siti Maryam oleh ibunya, ketika ibunya hamil, doa supaya nanti kalau anaknya lahir akan dijadikan orang yang ngurusin Masjidil Aqsa. Ternyata begitu lahir perempuan, tuh, nggak jadi. Karena nggak mungkin perempuan ngurus masjid. Kalau sedang junub, jangan masuk ke masjid. Biilajin katanya. Dengan sebab jima. Au inzalin, atau dengan sebab mengeluarkan air katanya. Wa nasbuhu katanya, alal hal wa huwa yutlaku alal mufrad wa ghairi. Ila abiri sabilin. Kalau lagi junub, habis campur dengan suami atau dengan istri, jangan masuk masjid. Liwat boleh no. Kedengeran? Liwat jalan situ. Yang bagus, kalau lagi junub, jangan kelayaban. Kedengeran? Paham nggak tuh? Ini junub kelayaban kemana-mana, jangan. Mandi dulu biar benar. Kedengeran? Nggak punya air, tayamum. Kedengeran nggak? Bagaimana tayamum lagi junub? Tayamumnya 2 kali. Kedengeran? Tayamum pertama untuk mengangkat hadas besar. Tayamum kedua untuk sholat. Gitu. Mustahil orang Tomang nggak punya air. Kedengeran? Yang jadi persoalan bukan nggak ada airnya. Airnya ada, badannya panas. Kalau panas bisa panas. Kok bisa panas? Ya, lagi meriang, campur juga sama istrinya. Pas mau sholat subuh, kan mesti mandi junub. Kalau mandi junub, kena air, melonyos. Itu mesti sholat. Jelas? Jadi kalau gitu gimana? Islam ingin mengajarkan pada kita, katanya, hidup tertib. Kalau dalam keadaan junub, ila abiri sabilin, kecuali melewati jalan, katanya. Torikin, musafirin, jalan yang dilewati. Hatta taktasilu, sehingga kamu mandi. Jadi kalau belum mandi, belum bersih namanya. Biar sudah nggak keluar haid, misalnya. Atau kalau sudah bersebadan, tapi belum mandi, tetap masih junub. Kalau sudah mandi junub, baru bersih. Habis mandi junub, wudhu. Jelas? Ya. Mujtari sabilin, katanya. Ya. Melewati jalan. Tarikin musafin hatta taksilu falakum, katanya. Maka boleh kamu antusollu. Kalau sudah mandi junub, sudah bersih, boleh sholat. Jelas? Wa in kuntum mardo, kalau kamu dalam keadaan sakit, marodon, yadurhul ma, sakit yang kalau kena air tambah sakit. Wa ala safarin, atau sedang dalam safar bepergian. Lewat darat, lewat luar udara misalnya. Au ja'ahadu minkum minal ghaid. Atau kembali seseorang di antara kamu dari tempat air. Habis buang air misalnya. Aula mastumun nisa, atau katanya kamu telah menyentuh perempuan, campur sama istri. Bila alifin katanya. Falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Caranya gimana? Dan thayyiba, dengan menggunakan tanah yang suci. Turaban tahiran, katanya, tanah yang bersih. Fadribu bihi darbatain, maka kamu pukulkan 2 kali. Yang pertama, famsahu biwujuhikum, maka kamu sapu muka kamu. Kedengeran? Jadi kalau nggak bisa wudhu karena sakit atau karena sebab lain, nggak ada air, toilet tetap dijalankan. Caranya tayamum. Kedengeran? Di sini misalnya di pesawat, diginiin, gini. Kedengeran? Kelihatan? Kenapa begini? Supaya nggak cemong. Kalau dari sini langsung ke muka, mukanya cemong.
Kedengeran? Nih muka sekali, tuh, biar rata. Sekali lagi, giniin tangan kanan sampai sini. Nah, sampai sini stop. Karena ini masih bersih. Nih tanah yang ada di kanan ini masih bersih. Pindah ke sini. Alonya lepas ya. Ini sampai siku. Ini. Selesai. Sholat. Kedengeran? Gimana sholat di pesawat? Sambil duduk. Gak apa-apa. Yang penting sholat. Apa bedanya tayamum dengan wudhu? Kalau tayamum, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Dan beberapa sholat sunnah. Gitu. Kalau wudhu, satu kali wudhu bisa untuk beberapa sholat fardu. Dan beberapa sholat sunnah. Jelas? Jadi kalau tadi tayamum, sholat di pesawat, bikin sholat jamak, takdim atau takhir, boleh aja. Habis tayamum, selesai salam, tayamum lagi, sholat lagi. Gitu. Jelas? Baik. Famsahu bujuhikum, maka sapulah mukamu katanya, wa aidikum dan tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya pentingnya sholat sampai meskipun tidak ada air tetap mesti sholat. Caranya tayamum. Jelas? Misalnya tidak sedang bepergian tapi sakit. Kalau kena air sakit tambah jadi tayamum aja. Gitu. Di tempat tidur, ya, di tempat kita sakit itu tayamum. Jelas? Alhamdulillah. Sampai halaman 112 ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan materi tafsir Jalalain yang membahas bagaimana kita harus berbuat baik, apalagi di bulan Rajab, banyak istighfar, minimal 100 kali istighfar. Ya, itu juga tadi materi mengenai eh, kita harus sholat walaupun tidak ada air, ya dengan berudu. Bagaimana tayamum itu eh, ada jeda waktu, tidak seperti berwudu boleh terus-menerus kita sholat, tapi tayamum dibatasi. Silakan, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan kaitan dengan materi hari atau yang kemarin. Silakan. Ya, sebelah kiri dulu yang kerudung biru-biru. Bu Hajah Mai. Baru ya, biru-biru semua dua. Biru kiri, biru kanan. Silakan. Itu. Singkat padat ya. Lanjut supaya didengar semua. Yang bertanya, pertanyaannya didengar oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaan saya, Pak, kalau kita ibadah itu kan ada golong-golongannya, Pak ya. Seperti Pak, dalam Islam itu kan kita ibadah golongannya banyak, Pak. Misalkan seperti Bapak kan ibadahnya sudah tinggi, kayak kita nih masih dasar-dasar gitu, Pak ya. Apakah nanti ketemu Rasul itu akan bareng atau ada jeda-jedanya gitu, Pak? Kedua pertanyaan saya, Pak, kalau tayamum itu doanya apa ya, Pak? Apakah sama dengan waktu kita wudhu biasa? Makasih. Ketika kita dikumpulkan di hari kiamat, semua kumpul ketemu Rasulullah. Tidak ada batas. Ya. Karena Rasul nanti akan menjadi saksi. Apakah kita waktu di dunia baik atau enggak, Nabi tahu. Nabi dikasih lihat oleh Allah. Jadi saksinya Rasulullah. Kalau nanti kita mengaku, saya enggak kenal Rasul katanya. Gitu. Nanti Allah akan memberikan penjelasan bahwa tidak bisa kita beralasan seperti itu. Jadi semua dipersamakan. Tapi nanti setelah itu di surga berbeda-beda. Tergantung prestasinya waktu di dunia. Ada di Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Darussalam, tergantung prestasinya.
Tapi apakah mungkin bisa ketemu Rasul di surga? Bisa. Baik. Yang kedua, apa tadi? Oh, doa tayamum. Ya, kalau tayamum doanya sederhana. Nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum karena engkau ya Allah. Lillahi ta'ala. Itu aja. Waktu muka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Sama. Gampang, sederhana. Jangan dipersulit. Oke, jelas? Baik. Pindah tadi yang biru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Nanya, harapan-harapan yang diridhoin Allah itu, kalau itu caranya gimana dalam sholatnya gitu, apa puasanya gitu, Pak Ustadz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Yang dimaksud harapan gini, Bu. Karena Ibu yakin bahwa setelah hidup di dunia akan pindah ke hidup yang baru, akhirat, dimulai dengan kiamat. Keyakinan Ibu tentang kepastian adanya kiamat dan akhirat itu membawa harapan. Harapannya apa? Dengan sebab ada harapan, Ibu kemudian didorong oleh harapan itu mau beramal soleh. Ibu mau sholat, Ibu mau puasa, Ibu mau berbuat baik, sedekah, kemudian berbagi kepada orang. Itu karena Ibu punya harapan. Orang macam Abu Lahab, Abu Jahal yang nggak percaya kiamat, kata dia nggak mungkin kiamat, nggak ada tuh kiamat. Orang sudah mati selesai gitu. Karena dia nggak percaya kiamat, maka dia nggak mau beramal soleh. Hidupnya senang-senang aja, suka-suka aja, nurut hawa nafsu. Karena nggak punya harapan. Jadi itu yang dimaksud harapan. Kalau Ibu sholat dan ibadah, harapannya apa? Ridho Allah. Itu aja. Kan tadi kan, bisa radiyah. Karena amalnya diridhoi Allah, maka kita setiap kali beramal orientasinya ke pengen ridhonya Allah. Ridho apa itu ridho? Suka. Kalau Allah suka, urusan gampang. Karena kunci rezeki Allah yang megang, kunci kesenangan Allah yang megang, kunci hidup Allah yang megang. Karena itu adalah ridhonya Allah menjadi orientasi kita. Para sahabat tuh terkenal yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain, itu orientasi hidupnya cuma apa? Yabtaguna fadlan minallah, mengharapkan karunia Allah. Waridwana dan ridhonya, itu aja. Nggak ada orientasi lain. Jadi pamrihnya sepi ya dari yang lain. Pamrih cuma Allah aja. Gitu ya, Bu? Yang laki-laki. Ya, silakan deh, langsung deh. Mic-nya di belakang, kedengaran. Yang ingin saya tanyakan itu mungkin minta penjelasan secara terperinci, yaitu masalah manusia akan dihidupkan kembali di akhirat. Ya, yang dimaksudkan dihidupkan kembali itu apakah fil jasadi kita ini atau yang lain? Dan mungkin akhirat itu sebetulnya seperti apa sih? Apakah ada matahari atau apa dan apa gitu, Pak Ustadz? Makasih. Baik. Apa yang dimaksud di hari kiamat manusia akan dihidupkan kembali? Apakah hidup kembali itu ruhnya saja atau jasadnya saja? Para ulama ahli tauhid mengatakan berdasarkan petunjuk Al-Quran, nanti di hari kiamat manusia itu dibangkitkan hidup kembali jasad dengan ruhnya. Kayak gini lagi jasad. Jadi masalah, bukankah jasadnya itu sudah hancur jadi debu, jadi tanah, jadi tulang belulang? Jawabannya, Allah Maha Kuasa, punya sifat kudrat. Dia berkuasa menghidupkan orang yang sudah menjadi tulang belulang menjadi debu, menjadi manusia lagi. Buat Allah bukan soal yang susah.
menghidupkan manusia yang jadi debu menjadi manusia kembali. Jasad plus ruh. Dengan jasad dan ruh itu orang bisa merasakan nikmatnya surga, panasnya neraka. Karena ada jasadnya. Kalau begitu gimana? Gitu. Kita akan kembali seperti semula. Cuma bedanya menurut para ahli, para ulama mengatakan nanti Bapak dan Ibu ketika dibangkitkan kembali itu tampilnya tidak seperti sekarang. Gitu. Sekarang ada tua, ada muda, ada anak-anak, ada orang dewasa. Nanti sama semua. Sama semua umurnya. Ya, sekitar 30 tahunan. Jadi ibu nanti muda lagi 30 tahun lagi. Suami ibu juga 30 tahun juga. Jadi nggak ada anak-anak, nggak ada cucu, semua sama. Itu apa ada matahari dengan kuasa Allah ada, tapi nanti di surga tidak merasakan teriknya matahari. Suasananya lembut, teduh, nyaman, enak, dan tidak terasa menyengat. Enak. Nggak bisa dibayangkan dengan sekarang karena memang surga nggak bisa diilustrasikan dengan kata-kata. Semuanya adalah balasan Allah yang menyenangkan manusia. Jadi kalau gitu gimana? Percaya adanya hari kiamat menghasilkan keinginan mencetak kebaikan. Karena kita nanti akan begini lagi. Gitu. Masih ada persoalan. Apakah mungkin seorang suami nanti di hari kiamat ketemu istrinya? Kalau dua-duanya soleh, suaminya soleh, istri solehah, ketemu di surga. Gitu. Jadi masalah lagi. Bagaimana kalau bininya udah kawin lagi? Suaminya meninggal duluan. Istrinya kawin lagi. Ntar yang mana nih? Suami yang mana yang mendiskusi? Nanti Allah yang memasangkan. Allah yang memasangkan. Ini sama ini aja. Nanti yang nggak dipasangnya, ada pasangan yang lain. Allah tahu siapa yang paling tepat. Jelas? Kalau begitu gimana? Optimis. Kiamat pasti berlangsung, akhirat pasti terjadi. Siap aja dengan amal soleh. Gitu Pak. Tadi umat kita ini kan umat Muhammad. Tadi klasifikasi yang namanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Sulaiman, bagaimana tuh Pak? Ya, setiap umat ada nabinya, ada syahidnya. Nabi Muhammad, umatnya akan dikumpulkan ketemu dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dikumpulkan dan nanti nabi-nabi itu akan menjadi saksi atas amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau orang nanti mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, Nabi Muhammad, bagaimana Anda mengingkari Allah? Saya sudah jelaskan. Di Quran ada, di hadis ada, gitu. Jadi nggak bisa nolak. Gitu. Umat Nabi Adam ya ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam jadi saksi. Gitu. Kita nggak bisa mungkir. Kalau ada orang bilang saya nggak tahu kalau Allah ada, bagaimana Anda bisa bilang nggak tahu? Sebelum Anda lahir, Anda sudah berjanji akan nyembah Allah. Waktu masih berbentuk ruh, sudah janji tuh. Allah waktu kita masih berbentuk ruh bertanya, Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Waktu itu kita jawab, bala syahidna. Bahkan kami bersaksi, engkau saja yang bakal kami sembah. Jadi setiap manusia sebelum lahir ke dunia sudah janji bakal nyembah Allah. Kalau kemudian lahir ke dunia nyembah yang lain, bukan salah Allah, karena pilihan orang itu. Jelas? Nggak bisa mungkin. Nah, ngaji-ngaji gini memantapkan akidah, memantapkan keyakinan. Cukup dulu Bu ya. Kumpulkan untuk ahad depan. Ahad depan itu materi kajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Ya, halaman 67. Bagaimana biasa sebelum materi kajian kita
jam 6.45 kita melaksanakan tadarus bersama. Sekarang masuki surat Al-Waqiah, hari kiamat. Bertepatan 19 Rajab. Jadi apa yang disampaikan guru tadi, bulan Rajab itu banyak istighfar, ya, banyak sedekah, banyak beramal. Kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimnal Qur'an, allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.